Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Diaden Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Kita kenalan dulu ya sama Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pahlawan nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Beliau berjasa dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan, dan hari kelahirannya, yakni tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini saya akan memaparkan konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep yang pertama yakni pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuh anak itu terletak di luar kehendak kita. Karena anak lahir ke dunia ini memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak menjadi apa yang kita inginkan, karena tugas kita hanya menuntun anak dalam mengembangkan kodratnya sehingga mereka mampu menjadi dirinya sendiri. Pendidik diumpamakan sebagai seorang petani. Saat dia menanam jagung, dia tidak bisa memaksakan jagung itu akan tumbuh menjadi padi. Nah, walaupun dalam proses menuntun ini siswa diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik atau pamong tetap harus mengarahkan siswa agar mereka tidak kehilangan arah dan juga membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana siswa tinggal. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun kita mengikuti perkembangan zaman, hendaknya kita selalu menyesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan sehingga tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Artinya, ing ngarso sung tulodo, kita sebagai guru di depan harus memberikan teladan yang baik atau contoh. Yang kedua ada ing madya mangunkarso, di tengah kita sebagai pendidik harus membangun semangat. Selanjutnya ada tuturi handayani, artinya di belakang kita memberikan dorongan kepada siswa. Selanjutnya ada asas trikon. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas yang pertama ada continue. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua ada konvergen. Konvergen artinya terbuka terhadap perkembangan. Perkembangan ini bisa diambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang ketiga ada konsentris. Konsentris pendidikan itu artinya memadukan, diselaraskan dengan perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh budaya bangsa. Kemudian ada pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan fokus utama pada kebutuhan, minat, bakat, dan gaya belajar individual siswa. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan mendukung siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka. Pendidikan yang berpihak pada murid seyogyanya dilakukan dengan kegiatan yang membuat siswa merasa nyaman, aman, dan juga bahagia. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti.
Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau yang biasa disebut dengan cipta, rasa, karsa, menimbulkan karya. Budi pekerti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Kita sebagai guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik. Karena pengembangan budi pekerti berfokus pada proses bukanlah hasil. Selanjutnya ada 3 pusat pendidikan. 3 pusat pendidikan ini adalah lingkungan yang berperan mempengaruhi pendidikan anak. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Bermain adalah kodrat anak. Ini menggambarkan bahwa bermain adalah bagian yang penting dan alami dari perkembangan anak yang membantu mereka belajar, berekspresi, dan mengembangkan keterampilan sosial serta kognitif mereka. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar. Dengan cara memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Implementasi konsep-konsep Ki Hajar Dewantara di sekolah. Kita sebagai pendidik harus menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dibutuhkan oleh murid melalui berbagai bimbingan dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah seperti berbagai ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran yakni dengan merencanakan pembelajaran yang variatif dan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik murid dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan siswa menjadi bahagia. Kemudian untuk pembiasaan karakter, kita sebagai pendidik tidak hanya menuntun, tetapi juga menanamkan budi pekerti kepada peserta didik sehingga mereka mencapai keselarasan hidup. Nah, dalam penerapan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, pastinya kita sebagai seorang pendidik akan menemukan berbagai tantangan. Berikut saya akan paparkan tantangan dan juga solusi dari penerapan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Tantangan yang pertama yakni belum terciptanya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Solusinya dapat dilakukan dengan cara merencanakan pembelajaran, belajar sambil bermain, dan memberikan ice breaking untuk menghilangkan rasa bosan di kelas. Tantangan yang kedua yakni kurangnya pemahaman bahwa nilai budi pekerti bukan hanya ditanamkan di sekolah, namun di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Solusinya yakni kita bisa mengadakan diskusi dengan wali murid untuk menyelaraskan pemikiran bahwa pembelajaran budi pekerti ini terutama didapatkan di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Tantangan selanjutnya yakni guru belum memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya yakni dengan cara mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian pemaparan saya mengenai konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.